Rumah sampah ini memang mengalami perubahan, ya Pak. Yang tadinya sampah dinilai sebagai barang yang tidak berharga dan bau, busuk. Bagaimana paradigmanya berubah menjadi sampah menjadi ekonomi. Sampah bisa mendatangkan uang. Karena ternyata sampah rumah tangga itu yang organik kita masukkan di komposisasi menjadi pupuk organik. Sementara yang non organik seperti plastik dan sebagainya itu bisa dijual di bank sampah. Sehingga yang dibuang ke TPA sisa tinggal residunya. Jumlah besarnya itu sudah terpilah dan sudah dijual. Satu menjadi pupuk organik, satu menjadi dijual di bank sampah menjadi uang. Pupuknya bisa dijadikan sebagai pupuk tanaman. Walaupun demikian, persoalan ini tidaklah mudah karena tadi kebiasaan dan pemahaman. Sehingga edukasi masyarakat perlu terus kita lakukan. Ya. Edukasi, contoh kepada masyarakat perlu terus dilakukan. Bagaimana tadi dari pengelolaan sampah yang dibuang sebagai kotoran dan tidak ada perlakuan apa-apa menjadi pengolahan sampah yang tadi menjadi organik dan menjadi yang menjadi terpilah. Nah, sekali lagi rumah tangga subjeknya yang menjadi utama karena sampah rumah tangga itulah sama-sama dengan pemerintah, baik itu di pemerintah provinsi maupun di pemerintah kabupaten, pusat karena Wardah ini sudah besar. Ada mitra dengan pemerintah pusat, ada mitra dengan pemerintah provinsi, ada mitra dengan pemerintah kabupaten, bersama-sama mengawal. Ya. Sampai melakukannya sendiri, memberikan contoh kepada masyarakat, juga bisa membantu mengedukasi umat bagaimana pengelolaan lingkungan hidup kita agar semakin terkelola dengan baik. Termasuk poin berikutnya adalah perubahan dari menggunakan plastik ke menggunakan non-plastik. Karena plastik ini juga adalah sebuah sampah yang berbahaya dan itu sangat sulit untuk terurai. Lama, membutuhkan puluhan tahun baru bisa terurai. Sehingga kita juga selalu menghimbau penggunaan sampah plastik itu ditinggalkan dan kita mengarah kepada penggunaan yang alami. Seperti tadi ada ajakan menggunakan tumbler, tidak lagi menggunakan botol aqua dan sebagainya. Jadi kita beralih ke tumbler dan kresek-kresek yang alami yang tidak berbahan non plastik. Tentu ini adalah sebuah ajakan yang tidak mudah karena sekali lagi tadi kebiasaan. Tapi saya kira dengan kesadaran, dengan edukasi yang terus-menerus yang kita lakukan, ya, dari semua pihak, ya, terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Maka saya pikir hal itu bisa dilakukan dan pengalaman kita misalnya di kota-kota yang berhasil mengelola lingkungan hidupnya yang baik, menata kotanya secara bersih, itu di awalnya mereka dalam diskusi kami mengalami kesulitan, ada kesulitan, tapi karena mereka tidak henti-hentinya mengedukasi, ya, bahkan memberi reward, memberi hadiah yang taat. Bahkan ada kota yang memberikan punishment kepada yang tidak taat. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi itu? Maka yang terjadi adalah pada saatnya ketika masyarakat itu sudah mulai melakukan dan
selalu terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, maka terasa ada perubahan. Masyarakat tidak lagi melakukannya dengan karena perintah, karena dipaksa, akan tetapi dia melakukan karena sudah terbiasa. Dia sudah merasakan bagaimana nyamannya kalau lingkungan hidup di sekitarnya bersih. Dia sudah merasakan bagaimana tadinya nilai sampah bisa bernilai uang. Akhirnya kondisi itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah tidak lagi berada di tengah, di depan mendorong, tapi masyarakat sudah memilihnya menjadi behavior, menjadi kebiasaan hidup bersih, sehingga itu sudah bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagian akhir daripada sambutan saya, ujung daripada mengukur daripada lingkungan yang baik, lingkungan hidup yang sehat, itu kami di Dinas Lingkungan Hidup memiliki satu program yang di akhir tahun selalu kita melakukan pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup. Di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, kita mengukur indeks kualitas lingkungan hidup, meliputi bagaimana kualitas udara, kita, bagaimana kualitas air, ya, karena itu limbah-limbah pencemaran itu akan berujung di udara, Pak. Kalau tidak terkelola dengan baik, udaranya akan tercemar. Kalau pengelolaan lingkungan hidup tidak bagus, airnya tercemar. Ya, bagaimana kualitas air, bagaimana kualitas udara, bagaimana kualitas air laut, apakah masih berada di bawah ambang batas? Nah, ya, itu kami punya parameter melakukan evaluasi lingkungan secara regional, termasuk secara nasional. Ya, bagaimana tutupan lahan? Ya, tutupan lahan itu kita melihat pergerakannya, ya, seperti apa, termasuk mendeteksi perambahan hutan. Tadi ada bahasa deforestasi itu bagus. Itu menjadi bagian juga daripada program-program pemerintah. Sehingga saya kira Eko Wahda ini menjadi sebuah media yang sekali lagi kami berikan apresiasi, dan tentu kita berharap ada komunikasi, koordinasi yang intensif antara Eko Wahda Islamiyah dengan pemerintah, baik itu di pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Siapa tahu kita bisa berkolaborasi. Siapa tahu nanti ada kegiatan yang bisa kita sinergikan. Karena sekali lagi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dan kami sangat mengharapkan Eko Wahda menjadi mitra strategis dalam rangka melestarikan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di Sulawesi Selatan, menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat hari ini dan hari esok berikutnya. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan melalui kesempatan ini. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat bagi kita, tentu juga bagi masyarakat luas, baik itu di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia pada umumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.